도윤이냐? 아빠? Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah film fantasi yang berasal dari Korea Selatan, yaitu adalah Daddy You Don't Tell Me. Dirilis pada tanggal 12 April 2017 dan disutradarai oleh Kim Hyun Hook. Nah, daripada banyak spoiler di awal, langsung aja kita ke intronya. Senangnya hatiku turun panas demamku, kini aku bermain dengan ria. Film diawali dengan seorang bapak-bapak yang sedang menonton videonya dengan anaknya. Dan bapak-bapak tersebut bernama Sang Tae. Di video tersebut terlihat dia begitu akrabnya dengan anaknya. Namun di saat anaknya remaja, Sang Tae tidak begitu akrabnya dengan anaknya. Bahkan bicara dengan ayahnya dia enggan gitu. Kemudian mereka dipersiapkan minuman. Setelah itu Sang Tae berangkat kerja dan anaknya juga berangkat ke sekolah. Di perjalanan karena tidak mau barengan sama ayahnya, anaknya lebih memilih jalan yang lain. Di saat hendak menaiki kereta api, di sini terlihat anaknya minder darinya dan lebih memilih jaga jarak dengan ayahnya itu. Lalu di saat hendak pulang sekolah, anaknya Sang Tae tadi ngobrol-ngobrol sama temannya. Tapi dia malah terjatuh. Tiba-tiba datang Babang Ganteng yang mengkhawatirkan dirinya. Karena malu dengan Babang Ganteng, dia malah pergi dari situ. Nama anak Sang Tae itu adalah Doyeon. Di jalan Doyeon dihampiri oleh Babang Ganteng. Di situ Babang Ganteng menawarkan Doyeon untuk mengikuti audisi Senin depan. Dan Doyeon mengatakan akan kupertimbangkan dulu, sahutnya. 다음 주에 보자. Setelah itu Babang Ganteng pergi dari situ. Setelah kepergiannya, Doyeon di situ terlihat sangat senang. Sampai ia mengatakan mungkin kita sudah ditakdirkan berjodoh, sahutnya. Tapi ayahnya malah mendengarnya dan mengomelinya. Malamnya, Sang Tae, istrinya dan anaknya Doyeon sedang berada di rumah kakeknya. Di situ mereka mendengar bahwa kakeknya terjatuh. Tapi untungnya nggak kenapa-kenapa. Karena itu istrinya Sang Tae memutuskan untuk menginap di situ. Karena dia masih khawatir dengan kakeknya itu. Lalu menyuruh Sang Tae dan Doyeon untuk pulang dulu. Karena melihat tingkah Doyeon yang murung, ibunya menyangka Doyeon sedang lagi pacaran. 아니야, 아무것도. Sang Tae yang mendengar anaknya pacaran, berniat untuk menyita HP-nya Doyeon. Karena kesal dengan ayahnya, Doyeon pun pergi dari situ. Di jalan Sang Tae menghampiri Doyeon. Di situ Sang Tae menasihati anaknya itu. Sang Tae mengatakan fokus saja dulu sekolah, dan kalau sudah tamat kalau mau pacaran silakan pacaran, sahut ayahnya. Tapi Doyeon malah memasang handsetnya dan mengabaikan ayahnya itu. Sang Tae yang merasa tak dihargai langsung mencampakkan handset Doyeon tersebut sampai handsetnya rusak. Kemudian Sang Tae mengatakan, kau tahu betapa susahnya ayah kerja di luar? Andai saja kau bisa merasakan jadi ayah, sahut Sang Tae. Begitu pula dengan Doyeon yang berharap ayahnya bisa merasakan kehidupannya yang selalu disuruh menjadi kutu buku. Doyeon sangat kesal terhadap ayahnya yang memperlakukannya seperti anak kecil. Juga Sang Tae kesal dengan anaknya yang berani memarah-marahinya. Mereka berdua saling kesal dan sama-sama berharap bisa merasakan kehidupannya sebagai ayah. Begitu pula dengan Doyeon yang berharap juga merasakan kehidupannya sebagai anak yang disuruh menjadi kutu buku. Tiba-tiba kakeknya muncul. Kakeknya memberitahu kepada mereka bahwa pohon ginkgo ini memiliki sejarah ribuan tahun lamanya. Dan menurut legenda, jika ada orang yang menyatakan keinginannya di bawah batang pohon itu, pasti akan terkabulkan. Tapi mereka berdua malah menghilang, cok. Di mobil, Sang Tae dan anaknya sama-sama diam. Tiba-tiba ada mobil yang keluar dari persimpangan. Sang Tae langsung membanting setirnya untuk menghindari mobil tersebut. Tapi secara mendadak mobil dengan melaju cepat di depannya langsung menabraknya. Akibatnya mereka harus dirawat di rumah sakit. Doyeon yang di dalam tubuh ayahnya terbangun dan berjalan menuju ke tempat kasir hendak menanyakan. Tapi dia heran dengan suaranya yang telah berubah. Juga dia melihat ke cermin dan kebingungan. Dokter di sebelahnya mengatakan, kau Sang Tae kan, pasien nomor 607. Seharusnya kau masih belum boleh bergerak, sahut dokternya. Setelah mendengar perkataan dokter itu, Doyeon justru malah heran.
Sampai pada akhirnya Doyon bertemu dengan ayahnya yang di dalam tubuhnya. 아빠? Serta mereka berdua sama-sama bingung karena Doyon yang di dalam tubuh ayahnya dan Sang Tae yang di dalam tubuh anaknya. Mereka berdua sama-sama pusing memikirkannya terhadap mereka yang telah bertukar tubuh. Doyon masih belum percaya dengan hal tersebut dan masih menganggap dia sedang bermimpi. Doyon menyuruh ayahnya untuk mencubitnya, tapi ternyata itu semua tidaklah mimpi dan mereka benar-benar bertukar tubuh. Karena semua orang tidak akan mungkin mempercayai mereka, akhirnya Sang Tae mendapatkan ide untuk menemui sahabatnya. Sahabatnya Sang Tae adalah seorang dokter di rumah sakit jiwa. Setelah Sang Tae menjelaskan semuanya bahwa dia dan Doyon telah bertukar tubuh, tapi sahabatnya Sang Tae tersebut malah tertawa dan sama sekali tidak percaya dengan hal tersebut. 돼. 내가 상태야, 병진아. Sang Tae mencoba meyakinkan sahabatnya itu dengan menceritakan masa-masa SMA-nya. Tapi tetap saja sahabatnya itu tidak percaya bahwa mereka telah bertukar tubuh dan menyuruh asistennya untuk membawa mereka keluar. Sang Tae juga mengatakan bahwa sahabatnya pernah mengatakan setiap kali dia melihat asistennya seperti melihat kuntilanak. Sahabatnya Sang Tae langsung memarahi Doyon yang di dalam tubuh Sang Tae karena dia menganggap Sang Tae lah yang memberitahu kepada putrinya itu. Yang jelas saja sahabatnya Sang Tae tersebut tidaklah percaya bahwa mereka berdua telah bertukar tubuh. Di minimarket Sang Tae membeli bir, tapi dia diomelin oleh kasirnya karena dia yang masih di bawah umur. Datanglah Doyon yang di dalam tubuh ayahnya. Di situ kasir pun sampai kebingungan karena Doyon yang di dalam tubuh ayahnya memanggil apa kepada Sang Tae yang di dalam tubuh Doyon. 아빠 뭐 하는 짓이야? 내 몸으로 술 먹지 말라고. Sang Tae mencoba menjelaskan kepada kasir tersebut bahwa jiwa yang sekarang bukanlah jiwanya karena telah bertukar jiwa dengan anaknya. Kasir minimarket tersebut justru malah memarahi Sang Tae yang di dalam tubuh Doyon sampai mengatakan mereka berdua gila. Tapi ternyata kasir itulah yang beneran gila, cok. What the fuck? Karena hal itu, Sang Tae dan Doyon memutuskan untuk merahasiakan mereka yang bertukar tubuh kepada ibunya Doyon. Malamnya mereka makan. Di situ mereka berpura-pura seakan tidak bertukar tubuh. Kemudian ibunya Doyon mengajak Sang Tae untuk meminum bir. Tapi Sang Tae yang di dalam tubuh Doyon malah tergoda dengan bir itu, membuat istrinya kebingungan. Lalu istrinya Sang Tae memberikan bir tersebut kepada Doyon yang di dalam tubuh Sang Tae. Istrinya pun meminum bir itu, tapi berbeda dengan Doyon karena dia belum pernah minum bir. Karena hal itu, Sang Tae mengambil bir itu dan mengatakan ayahnya tidak suka minum bir setiap hari. Di situ ibunya Doyon sedikit curiga karena biasanya Doyon dan ayahnya jarang berbicara. Tapi ternyata ibunya Doyon menganggap mereka telah berbaikan karena Sang Tae yang mungkin telah memberi uang jajan kepada Doyon yang cukup besar. Besoknya Sang Tae yang dalam tubuh Doyon mencari-cari cara agar bisa kembali ke tubuhnya yang asli. Di situ Sang Tae sampai membaca banyak buku. Sementara itu Doyon yang di dalam tubuh ayahnya juga searching di internet. Tapi tetap saja mereka tidak menemukan caranya. Doyon lalu mendiskusikan dengan ayahnya terhadap mereka yang telah bertukar tubuh dan sama-sama memikirkannya kenapa mereka bisa bertukar tubuh serta gimana caranya mengembalikan jiwanya ke tubuh aslinya. Akhirnya Doyon mengingatnya bahwa mereka bertukar tubuh karena ribut di pohon ginkgo. Karena kakeknya pernah mengatakan jika ada orang yang menyatakan keinginannya di bawah batang pohon tersebut, maka akan terkabul. Karena hal itu mereka menelpon kakeknya itu dan menanyakan tentang pohon ginkgo itu. Rupanya benar mereka bertukar tubuh karena mereka yang menyatakan keinginannya di bawah batang pohon tersebut. Sang Tae pun menanyakan gimana caranya agar bisa kembali ke tubuh aslinya. Kakek itu pun mengatakan dalam 7 hari lagi kalian akan kembali normal. Tapi syaratnya kalian tidak boleh berantem dan saling rukun gitu, sahut kakeknya. Setelah nelpon tadi, Sang Tae memutuskan untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu ialah Doyon akan pergi ke kantor sebagai Sang Tae. Begitu pula dengan Sang Tae yang di dalam tubuh Doyon akan pergi ke sekolah sebagai Doyon. Besoknya mereka dipersiapkan minuman oleh ibu Doyon. Tapi di sini ibu Doyon menegur mereka karena minumannya tertukar.
Terpaksa mereka harus berpura-pura seakan tidak bertukar tubuh. Setelahnya mereka berangkat. Di perjalanan, Doyon yang di dalam tubuh ayahnya memberitahu kepada ayahnya tentang cara bicara dengan teman-temannya. Begitu pula dengan Sang Tai yang menyuruh Doyon tata cara bicara di kantor. Dan kalau ada hal yang tidak diketahui oleh Doyon, Sang Tai menyuruhnya untuk mencatat di HP-nya. Karena hal tersebut, Sang Tai mengajak Doyon untuk bertukar HP. Tapi Doyon memperingati ayahnya untuk tidak boleh membaca pesan di HP-nya. Juga tidak boleh mengirim pesan aneh-aneh kepada babang tampan. Di kantor, Doyon yang di dalam tubuh ayahnya akan menggantikan ayahnya. Sementara itu, Sang Tai akan menggantikan posisi anaknya sebagai pelajar. Sang Tai pun memasuki kelasnya. Di situ Sang Tai mencoba mendekati seorang siswi kutu buku. Tapi cewek tersebut malah bersikap cuek aja. Lalu datanglah teman akrabnya Doyon. Di situ temannya Doyon membisikkan bahwa dia dan pacarnya akan pergi jalan, tapi dia berbohong kepada ibunya. Dia mengatakan bahwa dia jalan dengan Doyon. Maka dari itu, jika ibunya menelpon, berpura-pura saja kita sedang jalan gitu, sautnya. Justru hal tersebut malah membuat Sang Tai marah. Di kantor, Doyon mencoba mengenali karyawannya dan juga asistennya. Sementara itu di sekolah, Sang Tai datang mengikuti audisi dari Babang Ganteng. Karena Sang Tai juga penasaran dengan cowok yang disukai anaknya. Setelah beberapa peserta, akhirnya tibalah giliran Sang Tai untuk tampil. 다음은 원도연. Di situ Sang Tai berniat agar Babang Ganteng tidak menyukai putrinya. Sang Tai tidak menyanyikan lagu Blackpink seperti peserta lainnya, melainkan menyanyikan lagu reggae. Anjir, reggae. Justru hal tersebut malah membuat Babang Ganteng suka sekali dengan lagunya. Niatnya sih Sang Tai ingin membuat Babang Ganteng tidak menyukai putrinya, tapi malah gagal. Di kantor, setelah interview, Doyon dan yang lainnya menemui seseorang untuk membicarakan bisnis. Tapi di situ seseorang yang diajak untuk membicarakan bisnis itu malah bertingkah mesum. Dan dia sendiri menganggap tingkahnya itu tidaklah tingkah mesum. Rupanya tingkah lakunya kayak pelecehan itu direkam oleh Doyon. 옹가장 지금 뭐 하는 거야? Dan akan diupload ke sosial media. Karena dia menganggap tingkah lakunya itu tidaklah pelecehan, maka tidak apa-apa gitu, saud Doyon. Di situ semua orang jadi tersenyum karena Doyon yang menyelamatkan asistennya dari tingkah pelecehan. Besoknya Sang Tai yang dalam tubuh Doyon pergi ke sekolah. Tapi karena roknya terlalu pendek, akhirnya Sang Tai membeli celana dan memakai celana tersebut ke sekolah. Anjir, kayak cowok dong. Di kantor, Doyon yang di dalam tubuh ayahnya dipanggil oleh atasannya. Di situ atasannya menyuruh Doyon untuk menghapus video yang dia upload dan meminta maaf kepada orang badan industri itu karena orang itu akan diajak melakukan bisnis. Atasannya mengatakan jangan ikut campur urusannya, cukup bicarakan bisnis saja, sautnya. Di sekolah, Sang Tai yang di dalam tubuh anaknya, Sang Tai sama sekali tidak mengerti dengan pelajaran yang diterangkan gurunya, malah bikin membuat otaknya loading. Karena itu Sang Tai mengajak cewek kutu buku di sebelahnya untuk belajar bersama di rumahnya. Sementara itu, karena Doyon pernah menyelamatkan asistennya dari tingkah cabul, dia dan asisten cewek itu pun menjadi dekat. Di rumah, Sang Tai dan teman-teman Doyon belajar bersama. Tapi teman yang satu ini malah menggosip. Tak lama kemudian cewek itu agak kesal dengan ortunya karena ortunya yang terus-terusan mengirim pesan kepadanya. Di situ Sang Tai juga menasihati temannya Doyon tersebut. Sang Tai mengatakan itu tandanya dia sangat peduli terhadapmu. Sementara itu cewek kutu buku tersebut curhat bahwa orang tuanya sama sekali tidak peduli terhadap dirinya ataupun khawatir. Dan suasana jadi sedih gitu, cok. Kemudian pulanglah Doyon yang di dalam tubuh ayahnya. Langsung dimarahi oleh ibunya karena dia yang banyak belanja. Kocaknya, cok, pas Sang Tai dan teman-temannya datang, Doyon yang di dalam tubuh ayahnya langsung melambai ke teman-temannya itu. Dan setelah sadar bahwa dirinya telah bertukar tubuh,
Doyon berpura-pura badannya panas gitu. Karena itu Sang Tai menyuruh temannya untuk kembali ke kamarnya. Setelah kepergian ibunya, Sang Tai mengajak Doyon untuk bicara dan menanyakan kenapa dia shopping begitu banyak. Doyon pun menanyakan kembali terhadap ayahnya yang membawa teman-temannya ke rumahnya. Sang Tai mengatakan bahwa mereka akan belajar bersama dan Sang Tai akan membuktikan kepada putrinya bahwa hal yang paling gampang adalah sekolah. Pas ujiannya, Sang Tai sangat kesusahan menjawab soal-soal itu. Sampai pada akhirnya waktu ujiannya pun habis dan siap nggak siap ya harus dikumpulkan. Di kantor, Doyon jadi galau karena dia kangen sama Babang Ganteng. Lalu asistennya Jong Derry mengajaknya untuk bicara empat mata di atap gedung. Ternyata maksudnya Jong Derry ialah untuk meminta bantuan Doyon agar dia bisa dekat dengan cewek yang dia sukai, yaitu Yeonmi. Karena Jong Derry melihat Doyon yang di dalam tubuh ayahnya sangat mudah akrab dengan cewek. Setelah mendengarnya, akhirnya Doyon menunjukkan caranya, dimulai dari cara chattingan dengannya. Di rumahnya, Doyon baru pulang dan menanyakan tentang masalah ujian di sekolah. Tapi di sini Sang Tai berbohong dan mengatakan ujiannya lancar-lancar aja gitu, sahutnya. Kemudian setelah melihat HP-nya, Doyon sangat senang karena besoknya Babang Ganteng mengajaknya untuk berkencan jam 5 sore. Besoknya, Doyon mencoba membujuk ayahnya untuk datang kencan nanti sore dengan Babang Ganteng. Di kantor, Jong Derry mencoba mempraktekkan cara-cara yang diajarkan oleh Doyon untuk memikat hati Yeonmi. Tapi tingkahnya terlalu berlebihan dan malah bikin Yeonmi kesal. Tak lama kemudian Jong Derry mendapatkan telepon dari Home Shopping untuk menjual produknya. Di sekolah, ternyata Sang Tai mendapatkan nilai jauh lebih buruk dari Doyon. Dan rupanya cewek kutu buku yang Sang Tai kira pintar, ternyata tidaklah pintar. Justru dia malah mendapatkan nilai yang paling akhir. Anjir. Sang Tai pun mencoba membujuk dia yang bersedih. Pas syuting Home Shoppingnya, orang yang akan tampil mengalami kecelakaan. Karena itu mereka harus menggantikannya. Jong Derry dan Yeonmi langsung memilih Doyon yang akan tampil karena mereka lihat Doyon sangat berbakat. Dan syuting pun dimulai. Di situ terlihat Doyon yang di dalam tubuh ayahnya sangat mengerti tentang produk-produk yang akan dipromosikan. Ya karena jiwanya cewek gitu kan, jadi Doyon nggak kesusahan sama sekali. Di situ Doyon sampai memakai lipstick tersebut dan juga memakaikan kayak hostnya. Di sini sampai semua orang-orang niruin gaya bibir Doyon. Anjir. Di rumah sekolah, Sang Tai kena marah sama gurunya karena nilainya yang jauh merosot ke bawah. Karena itu gurunya menelpon Doyon yang di dalam tubuh ayahnya untuk melaporkan terhadap nilai Sang Tai yang jauh menurun. Setelah mendengarnya, Doyon akan memanfaatkan hal tersebut agar ayahnya mau berkencan dengan Babang Ganteng. Karena kehebatan Doyon yang mempromosikan produknya tadi, produknya lumayan terjual habis. Pas mau pergi, Doyon ditahan oleh Jong Derry. Maksudnya Jong Derry ialah karena cara-cara sebelumnya gagal untuk mendapatkan hati Yeonmi. Akhirnya Doyon mengatakan, coba yakinkan Yeonmi dengan tulus bahwa kau menyukainya. Karena perkataan Doyon tadi, akhirnya Jong Derry mengajak Yeonmi untuk berbicara serius tentang perasaannya. Tapi di sini Jong Derry malah malu-malu gitu dan malah ngebelakangin Yeonmi. Kemudian ia pun mengungkapkan perasaannya bahwa dia menyukai Yeonmi. Tapi pas nengok ke belakang, Yeonmi-nya menghilang. Namun hal tersebut tetap masih didengar oleh Yeonmi dan dia pun tersenyum-senyum gitu. Doyon datang ke sekolah dan langsung memarahi ayahnya itu. Doyon mengatakan, nah gimana rasanya jadi anak sekolah? Katanya gampang, kok begitu aja nggak bisa, sahut Doyon yang di dalam tubuh ayahnya. Karena Sang Tai malu dengan putrinya, Sang Tai pun kabur dari situ. Apa? Apa Otika? Apa? Apa? Di luar, Doyon meminta maaf atas hal tadi. Dan Doyon pun mengatakan, seenggaknya ya udah berusaha walaupun nggak mendapatkan nilai bagus.
Setelah itu, Doyon menyuruh ayahnya untuk pergi kencan dengan Babang Ganteng. Doyon lalu mempersiapkan ayahnya tersebut. Pas berkencannya, Babang Ganteng membawa Sang Teh ke sebuah tempat, yaitu adalah tempat menjual CD klasik. Dan tentu saja Sang Teh sangat suka dengan tempat tersebut. Kemudian Babang Ganteng memasangkan handset kepada Sang Tai. Doyon yang di dalam tubuh ayahnya masih memantau mereka. Di dalam bus pun, Doyon yang di dalam tubuh ayahnya jadi cemburu. Di jalan, karena Doyon yang melihat mereka seolah akan berciuman, Doyon pun langsung menghampirinya. Di situ Doyon berpura-pura sebagai ayahnya Doyon, serta ia pun memuji-muji Babang Ganteng. Setelah sampainya di rumah, Babang Ganteng pun berpamitan pulang. Namun di situ Doyon yang di dalam tubuh ayahnya jadi bersedih, karena kencan pertamanya dirampas oleh ayahnya. Besoknya, Doyon yang di dalam tubuh ayahnya melakukan presentasi produknya yang akan ditargetkan jualnya kepada anak-anak remaja dengan harga 50.000 won. Di situ presentasinya didengar semuanya oleh Sang Tai lewat telepon. Awalnya semua orang setuju dengan presentasi tersebut. Tapi sifat Doyon asli malah keluar. Dia mengatakan untuk mengurangi harga produk itu, karena bagi anak-anak kalangan remaja, harga 50.000 won itu terbilang mahal. Kemungkinan produknya tidak akan terjual, sahut Doyon. Karena hal tersebut, semua orang sama sekali tidak setuju dan bubar. Sang Tai lalu menemui Doyon. Tapi kok malah main kejar-kejar gini, Cok? 내말 좀 들어봐. 뭘 들어? Di situ Sang Tai memarahi putrinya tersebut karena tindakannya tadi yang kemungkinan dirinya dan timnya akan dipecat dari perusahaan. Tapi di situ Doyon mengatakan sesuatu yang dilakukan adalah hal yang benar. 지나가지. 이게 진짜 Besoknya Doyon mendapatkan kabar bahwa tim ayahnya akan dibubarkan oleh perusahaan. Doyon langsung bergegas ke kantor. Di situ Doyon memohon kepada presiden perusahaannya agar timnya tidak dibubarkan. Tapi presiden di perusahaan tersebut tidak memberi Doyon kesempatan kedua. Sementara itu, Sang Tai yang mengetahui juga langsung bergegas ke kantor menggunakan sepeda. Doyon berusaha untuk membujuk presiden perusahaan itu yang akan pergi pakai mobil. Tapi mobilnya malah bertabrakan dengan Sang Tai yang mengendarai sepeda. Dan Sang Tai pun pingsan. Karena kecelakaan itu, Sang Tai yang di dalam tubuh anaknya itu harus dirawat di rumah sakit. Di luar, sambil menengok HP ayahnya, di situ Doyon melihat fotonya di HP ayahnya. Saat itu Doyon tersadar bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Kemudian Doyon mengungkapkan bahwa dia tidaklah membenci ayahnya itu. Cuman Doyon takut aja tidak bisa memenuhi keinginan ayahnya sebagai pelajar yang baik. Karena itulah Doyon menjauh dari ayahnya itu. Di situ Doyon yang dalam tubuh ayahnya menangis sambil meminta maaf kepada ayahnya tersebut. Tapi di sini walaupun Sang Tai yang di dalam tubuh anaknya tidak sadar, namun kayaknya dia mendengar semua perkataan anaknya itu. Malam itu juga di saat mereka sedang tidur, pohon ginkgo yang telah membuat mereka bertukar tubuh menerbangkan satu daunnya. Daun tersebut terbang sampai ke rumah sakit Sang Tai dirawat. Ternyata daun tersebut adalah keajaiban dari pohon ginkgo dan mengembalikan mereka ke tubuhnya masing-masing seperti semula. Besoknya mereka berdua telah kembali ke tubuh aslinya. Dengan terharu mereka berpelukan. Beberapa minggu kemudian, Doyon dan ayahnya telah berbaikan dan menjadi akrab. Dan juga masalah pekerjaan Sang Tai tidak jadi dibubarkan timnya. Akhirnya presiden di perusahaannya setuju dengan presentasi Doyon sebelumnya. Kemudian Doyon mengajak ayahnya tersebut untuk berfoto. Tapi Babang Ganteng malah nelpon. Pas di sini kayaknya filmnya tamat, tapi masih ada ending yang cukup menarik.
Yaitu ialah Sangtai, Doyon, dan istrinya sedang berada di bawah pohon ginkgo. Di situ Sangtai memarahi istrinya karena lupa mematikan gas. Di situ istrinya Sangtai mengatakan, "Kau tidak tahu betapa sibuknya aku mengerjakan pekerjaan rumah seharian. Lebih baik dimarahi bos di kantor," sautnya. Sangtai juga mengatakan, "Kau tahu di kantor aku dilangkai oleh bawahanku. Dan gimana perasaanku gitu," saut Sangtai. Doyon yang tersadar orang tuanya itu kayak mau bertukar tubuh, apalagi mereka menyatakannya di bawah pohon ginkgo. Akhirnya Doyon menyuruh mereka untuk berhenti dan mengajak pulang aja. Tapi pas naik mobil, ada yang aneh dengan mereka, yaitu ialah mereka salah tempat duduk. Dan pas melihat ke cermin, ternyata Sangtai dan istrinya bertukar tubuh, cok. Pas di sini film pun tamat.